Ya, saya pikir memang kasus lama ya. Ini penistaan agama yang siapapun harus memang mempertanggungjawabkannya ya. Sule, terus Budi Dalton, terus satu lagi itu si Saswi ya. Saswi ini memang telah melanggar beberapa pasal ya yang mengatur mengenai penistaan agama ya. Dan ini memang ancamannya juga di atas 5 tahun. Jadi memang mesti dijerat dan harus dipertanggungjawabkan ya. Karena ini bukanlah merupakan delik aduan, ini memang pidana yang memang bisa menjerat ketika seseorang menghina dan mempersamakan antara nabi besar ya dengan seseorang, apalagi dihubungkan dengan minuman miras ya, seolah-olah nabi besar itu ya, nabi besar kita Nabi Muhammad ya, itu memang suka minuman miras gitu. Jadi ini nggak masuk di akal gitu ya. Ini satu hinaan ya terhadap orang yang harus kita hormati, dan memang sebagai nabi besar ya kita sebagai pengikutnya harus memang tidak seperti bicaranya si Sule CS itu. Jadi kalaupun akhirnya nanti dijerat, saya sependapat harus dipertanggungjawabkan ya. Seperti tempo hari kan kita tahu Pak mantan Gub DKI dulu kan harus mempertanggungjawabkannya itu kan, si Ahok Basuki ya. Nah ini lagi si Sule, si Saswi, si Budi Dalton itu nggak bisa, tidak harus mempertanggungjawabkan. Jadi harus dipertanggungjawabkan. Ini udah gak bercanda lagi ya, bercanda itu ada norma-normanya ya, ada etikanya bercanda di mana, seperti apa, kan ini viral kan di medsos kan, memang sengaja diunggah dengan bercandanya itu, tetapi penghinaan besar gitu ya, orang salah ucap aja bisa menjadi batu sandungan ya, apalagi sengaja mempersamakan ya seseorang ya dengan nabi besar, yang seolah nabi besar itu senang dengan minuman miras, itu udah salah besar ya. Ya undang-undang ITE tahun 2008 ya, itu ancamannya itu di atas 5 tahun dan denda 1 miliar. Tapi tidak hanya itu loh, ini undang-undang penistaan agama kok. Kalau undang-undang ITE-nya itu kan penyebaran, memviralkan ya, memasukkan itu, mengunggah di dalam medsos. Jadi kena beberapa lapis ya, beberapa pasal yang bisa menjerat Sule CS itu. 3 pasal ya, ini ya saya buka ya undang-undangnya ya. Dia kena di pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang RI tahun 1946. Pasal 156-156A KUHP ya. Dan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016, dan satu lagi pasal Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008. Ini jadi ancamannya ini tidak main-main ya. Jadi ini di atas 5 tahun ya, dan kalau ini akhirnya naik ke penyidikan, Sule harus ditahan ya. Akan marah umat ya, karena ini terlepas dari 212 yang tempo hari itu, tapi tidak. Jadi ketika seseorang menghina ya nabi besar ya, yang dalam konteks keagamaan, dia harus mempertanggungjawabkan. Sekalipun dia sudah minta maaf ke beberapa ustadz dan ke MUI, itu tidak menyelesaikan persoalan. Artinya secara hukum harus memang dipertanggungjawabkan. Ya sekalipun dia sudah minta maaf, minta ampun, ya tetaplah hukumnya berjalan. Maafnya dimaafkan secara pribadi ya, tetapi secara hukum dia harus bertanggungjawabkan ya, karena ini kan masalah umat ya, masalah agama gitu. Jadi tidak main-main ya. Jangan sampai nanti hal-hal yang seperti tabu ini dibawa ke suasana bercanda ya, diviralkan, diunggahkan. Ini nggak baik gitu ya, karena ini contoh yang memang
kita udah lihat beberapa penista agama kan juga harus mempertanggungjawabkannya dan masuk. Apalagi ini diviralkan, diunggah, semua orang tahu. Jadi minta maaf itu boleh, tapi bukanlah itu penyelesaian hukum. Harus dipertanggungjawabkan secara hukum.